Sesuai topik videonya, saya akan ajarin kamu bagaimana untuk bisa mengimport dari China sana sampai ke Indonesia sini ya. Jadi mau sekilas sharing dulu. Saya merupakan seller of toko offline dan juga sekarang seller online ya. Jadi kalau saya sendiri, saya menjual produknya tuh kombinasi produk-produk lokal dan juga produk import yang terutama dari China sana. Ini saya kasih lihat dulu bahwa saya ada memang import, jadi bukan cuma sekedar teori doang. Oke, jadi kalian bisa lihat nih produk-produk yang saya udah import. Ini produk-produknya saya udah melakukan import. Biasa saya importnya tuh kuantitinya tuh anggapan harus sama supplier harus produce untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah ataupun grosiran gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri beberapa ini. Oke, kalau saya sendiri, saya kalau import, saya lebih fokus di bagian stationery dan juga ada produk-produk olahraga. Ini sekilas sharing dulu. Oke, kembali ke saya lagi. Jadi saya sendiri ada kombinasi produk-produk lokal. Kalau lokal, saya kan ada jual stationery nih. Jadi kamu pernah dengar mungkin merek Sinar Dunia, Kiki juga, sama ada merek-merek macam pena gitu, Joico, Kenko, Standard, dan segala macam lainnya. Saya juga ada kombinasi produk-produk import. Jadi itu bisa lebih meningkatkan variasi produk saya ya, biar lebih lengkap gitu. Dan untuk produk-produk import yang saya paling suka jual kalau di online ataupun offline itu adalah produk-produk stationery yang fancy. Ini saya kasih contoh, macam pena-pena fancy gitu ya. Kalian bisa lihat pena emoji, pena hamburger gini. Ini merupakan salah satu produk yang laris ya. Sama juga ada namanya stationery set gitu untuk anak-anak. Dan saya mau infoin dulu, kalau untuk produk import banyak yang bisa mendapatkan harga yang sangat rendah atau murah dibanding barang-barang lokal. Dan juga kualitas produk-produk yang dari China sana ada sebagian bagus, sebagian enggak. Semua tergantung dengan supplier yang kamu cari. Kalau misalnya mereka merupakan supplier yang memang sengaja menawarkan produknya tuh murah dan kualitasnya tuh menengah ke bawah, ya tentunya produknya pasti agak kualitas jelek, sampah. Tapi ada juga supplier yang menawarkan dengan produk kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif juga. Jadi kamu bisa untuk menjual produknya tuh lebih eksklusif saat kamu mau branding. Kalau untuk import, kamu perlu tahu dulu, kamu bisa dua pilihan, antara kamu pergi ke China sendiri untuk cari koneksi, ataupun kamu bisa langsung secara gampang lagi import melalui website kamu online gitu. Jadi kamu bisa mengkontak supplier dari China sendiri dan hubungi mereka untuk bisa membeli produk mereka secara kuantiti grosiran ataupun eceran, lalu kamu cari cara untuk bisa kirimkan ke Indonesia sampai alamat kamu. Kalau untuk platform-platform bisa import ini untuk China ada beberapa. Saya kasih contoh dulu. Pertama, AliExpress, Alibaba, dan juga 1688. Oke, perbedaannya apa? Kita bahas utamanya adalah Alibaba dan juga 1688 ya. Kalau Alibaba, kalian bisa lihat, Alibaba itu merupakan platform B2B juga atau business to business, jadi tipe platform grosiran, tapi dia berbasis internasional. Jadi itu bahasa-bahasanya udah seperti bahasa Inggris, jadi merupakan bahasa internasional. Tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Jadi karena mereka merupakan platform internasional dan bahasanya udah ditranslate sampai Inggris, dan rata-rata orang asing tuh bisa komunikasi dengan supplier dari China sendiri, kan artinya lebih gampang tuh. Tapi harga yang mereka kasih kepada customer itu cenderung di markup akan lebih mahal dibanding kalau kamu beli di platform 1088. Tapi 1088 ada satu kelemahan lagi. 1088 mereka bahasanya semua bahasa Mandarin. Jadi orang yang tidak mengerti bahasa Mandarin itu sangat sulit kalau untuk membelanja di platform ini ya, sehingga tuh kebanyakan orang membutuhkan translator. Kalau untuk saya sendiri, saya mengerti bahasa Mandarin, jadi saya biasa belanjanya tuh langsung di 1688. Jadi bagi saya tidak ada kendala ya. Ini saya kasih lihat dulu transaksi 1688 saya, sekilas contoh. Jadi anggapan saat kamu masuk 1688, kamu buat akun dulu dan kamu udah siap transaksi, bentuknya akan begini. Jadi kemudian saya ada masukin import sarung tangan ya untuk dapur punya. Kalian bisa lihat, itu ada harganya dan juga ongkos kirim saat mereka kirim ke gudang China sana. Ini saya kasih lihat juga untuk produk-produk import dari China itu banyak yang murah dan kualitasnya bagus juga. Saya sendiri saya kasih langsung contoh real ya, apa yang saya jual import dan juga modal berapa, dan juga saya jual di platform Shopee itu harganya berapa. Jadi no bacot-bacot. Rata-rata kan orang bilang mereka ada import ataupun mereka bilang mereka ada buka toko apa, tapi kan nggak ada bukti aslinya. Ini saya kasih lihat langsung bahwa saya memang langsung ada jual produknya juga. Ini saya kasih lihat dulu. Pertama, rak sepatu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau kamu ada ke platform Shopee, kalian pasti tahu produk-produk ini merupakan salah satu produk yang sangat laris banget. Apalagi kalau para pemain besar ya di platform Indonesia gini, Shopee, Tokopedia, Lazada, ini merupakan produk yang paling best selling. Jadi kalau kamu nampak bentuknya kan begini, dia macam di foto kan langsung udah utuh nih. Tapi pada awal masuk, ini sangat simple ini datangnya. Jadi ini bisa portable banget. Dia ada dua macam juga. Satu khusus untuk cewek dan juga cowok. Harga-harganya tuh agak berbeda. Kalau yang cowok lebih besar sehingga lebih mahal modalnya. Kalau yang cewek lebih murah. Ini saya kasih kamu
lihat. Nah, ini bentuknya. Jadi, untuk di bawah sana kalian bisa lihat 3 yuan sama 2 yuan punya ya. Kalau 3 yuan itu untuk yang cowok ukuran besar, sama yang 2 yuan itu untuk yang cewek lebih murah. Kalian bisa bayangin nggak? Kita anggapkan untuk kali kurs saja. Sekarang, kalau misalnya 3 ya, 3 kali 2.300, itu modelnya sekitar 6.900. Dan saya harga jualnya, harga jual saya itu sekitar 10 ribuan. Dan juga kalian bisa lihat juga modal yang cewek 2,37 itu dikalikan ke rupiah, itu modelnya sekitar 5 ribuan juga. 5 ribuan. Dan kalian lihat harga jual saya biasa jual. Ini produk-produk import merupakan produk yang modalnya rendah banget, kualitasnya bagus juga, dan kamu bisa menjual di Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi bisa dibilang tuh marginnya tuh tinggi. Dan ada juga banyak variasi warna ya. Ini saya hanya kasih satu contoh dulu. Untuk produk ini sih kualitasnya bagus. Kalian bisa lihat. Dia bentuknya begini. Kalau kamu mau jual produk ini, ingat, kamu harus tahu dulu cara pemasangan produk ini bagaimana. Ini kamu bisa dilipat dulu, setelah itu, kamu bisa, ini tutupnya, kamu tutupin gitu. Dan ingat, kalau kamu mau jual di platform online, penting banget untuk kasih konten yang bagus. Foto, keyword, dan juga video produk. Kalau foto produk, rata-rata kan kayak gini. Platform online Shopee, Tokopedia, Lazada, mereka ambilnya tuh rata-rata ambil foto-foto yang sama. Kebanyakan ambil dari 1688, AliExpress, dan Alibaba. Saling copy ya. Kamu harus membuat satu foto yang agak berbeda dibanding orang lain punya. Jadi orang tuh lebih akan wow gitu, melihat foto yang bagus. Kamu sendiri buat foto produk yang bagus, dan juga videonya harus buat yang keren juga. Jadi orang ataupun calon pembeli akan lebih percaya produk kamu untuk membelinya. Next, saya kasih contoh lagi nih, produk yang saya best selling juga salah satunya, yang saya import dengan modal yang lumayan murah dan saya harga jualnya ini sangat tinggi. Ini tirai kamar mandi. Ini bahan PEVA, plastik packingnya saat datang dari supplier keren banget dan kualitasnya ini bagus. Ini saya kasih kamu lihat sendiri. Jadi ukurannya ini kalau misalnya 180 kali 180 cm ya, modalnya 6,5 yuan. Jadi sekitar 14 ribuan ya, atau 15 ribu gitu. Kalau saya jual sendiri itu di harga 27 ribu. Ada orang juga jual di atas 30 ribu. Kalau untuk tirai kamar mandi, kalau kamu cari di supplier-supplier channel sana ataupun kamu cari di lokal, biasa ada 2 macam. Kalau saya datang ini, saya datang yang kualitasnya lebih bagus sehingga modalnya tuh lebih mahal. Tapi ada juga tirai kamar mandi yang versinya kualitasnya tipis, gampang sobek, tapi jauh lebih murah. Harganya saya pernah cari juga, itu sekitar 2,5 yuan. Jadi setengah harga dari ini ya, lebih murah lagi. Tapi ingat, tergantung dengan brand kamu. Kamu mau sediain kualitas yang lebih bagus, eksklusif, atau kamu memang mau jual produk-produk yang serba murah. Selanjutnya kalian bisa lihat juga, ini adalah toples makanan ya. Kalau untuk produk ini, modelnya, kalau saya datang yang 700 ml, jadi sekitar 1,3. Dan biasa jualnya tuh sekitar 7.000 kalau di platform Shopee Indonesia gini, Tokopedia. Sekarang kita juga bisa jual lebih mahal lagi. Jadi kamu bisa lihat produk-produk import gini sebenarnya potensi untuk profit marginnya itu sangat tinggi ya. Kamu bisa mengkombinasikan saya 2 macam. Pertama adalah menjual produk yang marginnya lebih tinggi. Jadi kamu mungkin jualnya tuh quantity per bulan mungkin nggak sebesar rata-rata macam produk-produk stationery fancy saya, macam pena fancy. Kan per bulan itu bisa terjual banyak karena produknya kan murah. Mungkin profit marginnya tuh tinggi juga, tapi kita anggapan mainnya tuh quantity. Perputaran inventory itu cepat banget. Kalau untuk produk yang kayak gini, yang lebih besar, mungkin perputarannya nggak secepat yang macam barang-barang kecil gitu, tapi kita untungnya lebih besar. Ini semua tergantung tipe cara kalian bagaimana untuk mainnya. Lalu saat kamu mau belanja di platform 1688 ataupun AliExpress dan Alibaba, ingat kalian kan sekarang mau import barang nih, kalian sekarang pasti belinya tuh harus di quantity yang agak tinggi, yaitu adalah grosiran. Kalian bisa lihat di sana datanya. Biasa mereka ada tunjukin gitu. Kira-kira kalau kamu beli kuantitinya dari 100 sampai 500, harganya akan dikasih berapa. Dan kalau beli lewat dari 500, harganya akan lebih murah. Ingat, kamu harus bisa menegosiasi dengan suppliernya. Harus bisa tawar-menawar. Kamu jangan malu-malu untuk bisa kasih nego harga ataupun kasih bonus gitu. Karena rata-rata kalau kamu ada melakukan negosiasi, orang suppliernya dari China sana, mereka akan lebih mau untuk kasih kamu diskon. Ingat, jangan malu untuk bertanya ataupun mendegosiasi ya. Dan kamu penting lagi, kamu harus cari supplier yang betul ya. Maksudnya supplier betul apa? Jadi tuh kalau sesuai pengalaman pribadi saya, ada juga supplier yang nakal ya. Jadi saya pesan 10 tipe produk variannya, setiap quantity mungkin 1000 gitu ya. Tapi ada produk-produk yang mereka kurang gitu dan mereka tidak mau bertanggung jawab. Itu kamu harus hati-hati dulu untuk surveinya. Jadi pas awal kamu transaksi, ingat harus cari di reviewnya kira-kira memang aman nggak, dan kira-kira kamu jangan pada awal transaksi jangan terlalu besar dulu jumlah uangnya. Kamu coba transaksi 1 kali, 2 kali. Kalau memang dia bisa dipercaya aman, maka kamu bisa mungkin transaksi dalam jumlah yang besar. Lalu cari supplier yang betul apa? Kamu harus cari juga. Mereka tuh kadang ada supplier yang mereka responnya tuh lambat banget. Kamu menanyakan mereka A atau B, mereka tuh responnya lambat. Habis itu kadang tuh nggak masuk akal, nggak sesuai. Itu kamu harus hati-hati juga. Sama kadang tuh produk-produk yang mereka kasih kadang nggak sesuai dengan yang kita pesan. Ada juga produk yang salah-salah dikasih. Misalnya saya sekarang pesannya yang kayak gini. Saya pesan warna yang Tosca biru gini 100 piece. Tapi saat datang malah
malah dikasih warna merah 100 piece, itu kamu harus difilterkan ya. Kamu harus bicarakan ke suppliernya untuk biar selanjutnya nggak salah lagi. Misalnya selanjutnya dia masih salah kasih barang, maka kamu jangan sungkan-sungkan untuk cari supplier lain. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang import ya. Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini dan juga check out video saya lain-lainnya, karena saya sharing tentang investasi dan juga bisnis lainnya dan bagaimana meningkatkan penjualan di online marketplace. Terima kasih.